Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tengku, para haji yang sama kita hormati dan kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan juga kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, dan kita doakan agar segenap umara kita, agar segenap pemimpin kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, serta selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Selanjutnya, secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan juga seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan mereka semua agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi,
kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari yang berbahagia ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, ilmu kita ditambah, akhlak kita dimuliakan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, rumah tangga kita diharmoniskan, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, dan kita mendapatkan keturunan yang salihin dan salihah serta bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, pada kesempatan malam hari ini, saudara, sebagaimana sama kita ketahui, 12 tahun yang lalu di Aceh ini mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 12 tahun yang lalu saya dan kawan-kawan bersama 1.300 askar Front Pembela Islam kami tinggal di Aceh ini selama hampir 4 bulan. Tugas kami setiap hari adalah mencari dan mengevakuasi serta mengurus jenazah-jenazah saudara kami. 4 bulan kami tugas di Aceh ini, tidak kurang dari 105 mayat dengan izin Allah yang berhasil kami temukan, kami evakuasi dan kami kuburkan dan kami makamkan di Lambaro dengan cara-cara yang syar'i. Maka kita doakan semoga mereka semua menjadi syuhada, diterima arwahnya di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberkahi oleh Allah dan diberikan ganti kebahagiaan yang berlipat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ahibahil kiram, manakala musibah menimpa seorang hamba saudara, maka musibah itu tidak keluar dari 3 makna. Yang pertama, manakala musibah tersebut mengenai orang yang beriman kepada Allah, menimpa orang yang bertakwa kepada Allah, menimpa orang yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan mihnah, merupakan imtihan, merupakan ujian bagi yang bersangkutan saudara. Itulah musibah yang menimpa para anbiya, para rasul, para aulia, para atqiya. Saudara, semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, maka saudara, ujiannya akan lebih besar. Untuk apa hamba-hamba yang bertakwa tersebut diuji oleh Allah? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah liraf'i darajatin indallah, untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Dari manakala terjadi tsunami, kemudian tsunami tersebut menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik, para ulama kita,
para tuan guru kita itu ujian untuk mereka, untuk Allah tinggikan derajat mereka di sisinya. Alhamdulillah. Yang kedua, manakala musibah tersebut menimpa seorang muslim, dia baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat. Dia sholat, cuman sekali-sekali suka ditinggal. Sejarah dia orang yang baik, tapi kadang-kadang dia masih terjebak dalam dosa. Jenis manusia yang seperti ini, manakala dia mendapatkan musibah dari Allah, maka musibah tersebut adalah indah, yaitu peringatan. Untuk apa diberikan peringatan oleh Allah? Pertama, saudara, agar yang bersangkutan segera bertobat kembali ke jalan Allah. Dan yang kedua, begitu dia bertobat kembali ke jalan Allah, itu akan menjadi pensuci dirinya dari dosa yang pernah dilakukannya. Ternyata musibah itu bisa, itu bisa menghapus dosa. Alhamdulillah. Yang ketiga, manakala musibah tersebut menimpa orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, selalu maksiat kepada Allah, selalu durhaka kepada Allah, tidak mau taat, hidupnya bergelimang maksiat, tiada hari tanpa dosa, seperti orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mufsidin, saudara. Maka manakala musibah mengenai mereka, itu merupakan azab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu manakala musibah menimpa kita, kita mau tahu ini ujian atau peringatan atau azab, maka periksa diri kita masing-masing. Kalau kita termasuk golongan yang sholihin, masuk golongan atqiya, masuk golongan asfiya, maka itu merupakan ujian tentu. Tapi kalau kita termasuk golongan muslim yang baik, tapi kadang-kadang masih suka berbuat maksiat, sekali-kali masih suka berbuat munkar, maka saudara ketahuilah kalau itu merupakan peringatan buat kita agar kita tidak mengulanginya, supaya kita segera bertobat sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, jika kita termasuk golongan yang ketiga yang tidak ada kebaikan sedikit pun dalam diri kita, selalu maksiat, selalu berbuat dosa, selalu durhaka, ketahuilah bahwa musibah tersebut azab dari Allah menimpa kita. Sudah masih untung kalau kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Tapi bagaimana nasib kita manakala kita bergelimang maksiat, bergelimang dosa, musibah datang mencabut kita punya nyawa, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya lucu, ada preman, tahu preman? Orang Aceh bilang apa? Geng.